sampai anak-anak di usia mungkin early childhood dan SD ya, saya belum masuk ke pembahasan remaja pada pertemuan ini. Lalu kemudian lebih ke membangun social awareness pada orang tua dan guru yang ada di sini, dan bagaimana kita mulai mengembangkan itu, dan juga kita akan membahas sedikit mengenai isu yang sangat signifikan mempengaruhi perkembangan sosial, emosi, dan perilaku anak-anak kita pada saat ini, ya, pada zaman sekarang ini. Baik, kita mulai ya. Nah, kenapa sih membahas mengenai social emotional itu menjadi penting? Ayo, boleh di-chat nih Bapak Ibu. Tambahan-tambahan selain yang saya sampaikan tadi, mungkin ada Bapak Ibu yang punya concern. Kenapa sih anak-anak itu social emotional itu penting untuk dikembangkan? Boleh di chat box ya, Siska ya. Boleh direct message juga kalau merasa tidak nyaman untuk dibaca everyone. Nih udah deh, masuk satu. Belajar berempati, betul banget Ibu Septiada Nasya. Nanti kita akan bahas mengenai ini juga. Belajar berempati, karena empati itu adalah the glue. Empati itu glue of relationship, betul banget. Supaya nanti kalau bekerja bisa bekerja dalam teamwork, betul. Ketika saya memberikan konsultasi studi dan karir, kan salah satu area fokus kerja saya adalah memberikan konsultasi studi dan karir. Kalau kita bilangnya tes minat bakat ya. Jadi misalnya begini, ketika kita nggak bisa, misalnya saya ya, mohon maaf, saya nggak bisa gambar. Nggak apa-apa nggak kalau saya nggak bisa gambar? Nggak apa-apa. Nah, saya juga bukan seorang desainer, ya kan? Nggak apa-apa nggak kalau misalnya saya nggak bisa bernyanyi? Ya nggak apa-apa juga. Saya bukan seorang musisi ya. Saya menyanyi ya sekedar menyanyi untuk diri saya sendiri gitu ya. Nah, tapi menjadi apa-apa nggak kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa bekerja dalam teamwork? Pasti akan menjadi apa-apa. Memang setiap pekerjaan itu apa ya, kebutuhan untuk berinteraksi dan berrelasi teamwork-nya berbeda. Pekerjaan seperti saya ini membutuhkan tingkat atau kebutuhan interpersonal skill atau kebutuhan interaksi dengan manusia yang sangat tinggi pekerjaan saya. Mungkin seorang computer programming tidak terlalu, ya. Mungkin seorang accountant tidak terlalu, tapi tidak ada accountant dan computer programming yang bekerja sendiri, betul Bapak Ibu? Ya, pasti akan berinteraksi entah dengan kliennya, entah dengan atasannya, entah dengan peer-nya, ya, entah dengan grup project-nya ya. Jadi yang namanya communication dan interpersonal itu teamwork menjadi sangat penting, ya. Meskipun porsi kebutuhannya berbeda-beda. Karena manusia tidak bisa hidup sendirian di dunia, betul banget ya. 99% ya manusia, 99,9% manusia sesungguhnya tidak ada yang suka hidup sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak yang mengatakan begini, aku nggak apa-apa kok sendirian, nggak punya teman, ya sebenarnya itu apa-apa ya. Tapi kalau pendapatan per tahun di bawah 6 tahu dia mengalami kesulitan atau hambatan, di situ dia menghindari ya. Jadi statement itu adalah menghindari ya dari situasi yang tidak membuat dia nyaman atau situasi yang menjadi tantangan buat dia, karena sesungguhnya tidak ada anak yang ingin hidup sendiri. Kalau kita menemukan nih di sini, mungkin ada yang sebagai guru, kalau kita ada menemukan siswa yang setiap hari kalau break time, kalau free time, dia baca buku, dia ke perpustakaan, itu juga kita perlu concern ya. Kalau misalnya mereka biasanya mengatakan alasannya, aku kan suka baca buku gitu kan. Ya, suka baca buku bagus, tapi kalau setiap break time, setiap saat free time di sekolah dia memilih untuk membaca buku, mungkin itu dia menghindar secara sosial ya. Artinya anak ini perlu kita bantu ya kalau selalu seperti itu. Supaya mudah bergaul, betul banget ya. Belajar memecahkan masalah, betul Bapak Ibu. Tadi Siska saya masuknya terlambat tadi ya. Tapi mungkin Siska sudah bahas tadi bahwa problem solving is not only math ya and physics. Social is also problem solving. Nah, Bapak Ibu, saya tanya nih, saya nggak tahu ya tadi Siska udah menyampaikan ini atau belum, udah menanyakan ini atau belum. Pertanyaan saya ini boleh ya di chat box lagi ya. Lebih susah mana ya? Dua-duanya pasti punya tantangan masing-masing ya. Tapi apa perbedaan problem solving science, math, fisika, science dengan problem solving sosial? So what's the difference? What's the difference? And what makes social problem solving is more complicated jangan-jangan than math problem solving?
Ada yang punya pendapat? Fisika ada rumusnya, betul, betul. Fisika ada rumusnya. Sosial ada rumusnya juga sih. Itu kami ajari ke anak-anak di School of Child. Tapi rumusnya nggak sepasti fisika ya. Betul banget. Terus apa lagi? Apalagi nih? Susah nih kayaknya pertanyaannya Bu Hanli. Susah ya. Karena mungkin selama ini kita berpikir yang namanya problem solving itu cuma sains sama dan math ya. Kalau sains ada rumusnya, kalau sosial tidak ada ilmu pasti karena manusia itu unik, betul. Ya misalnya, saya ada konflik dengan Siska, ya konfliknya sama nih, konflik yang terulang kembali. Saya pakai pendekatan yang sama untuk approach Siska, belum tentu loh pendekatan saya yang kedua itu cocok untuk Siska, karena mungkin Siska moodnya lagi berbeda gitu ya, dan sebagainya. Betul banget. Kalau social problem solving sulit dirumuskan karena banyak perbedaan kondisi yang ada di sosial, betul banget. Fisika and math pakai logika, kalau sosial pakai perasaan, betul, melibatkan. Bukan berarti social problem solving nggak pakai logika ya, tapi bertambah satu yaitu feeling, betul. Pelajaran sains bisa dipecahkan secara individual, tapi sosial melibatkan komunitas, betul ya. Thank you banget, betul banget ya. Nah, kita lihat ya penelitian yang ditulis di dalam buku psikologi pendidikan ya, Borja Nastasi. Ini mengatakan stressor adversity. Kita lihat Bapak Ibu. Stressor adversity yang tertinggi, yang merah itu berhubungan dengan apa? Coba di chat box lihat. Mau anak primary school, mau anak middle school, secondary, semua berhubungan dengan itu gampang, tinggal dilihat grafiknya. Berhubungan dengan relationship. Betul ya. Jadi berhubungan relationship. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai praktisi psikolog di ruang konseling saya di SOA, juga sebagai psikolog di sekolah kami sendiri di School of Child, saya memperhatikan ya, sebelum saya membaca ini, saya memperhatikan begini, kayaknya ya anak-anak ini lebih stres kalau punya masalah sosial, friendship, daripada kalau mereka punya masalah akademik gitu. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi kalau masalah akademik yang lebih stres siapa? Ayo Bapak Ibu. Kalau anak-anak punya masalah akademik gitu ya, remet, nilainya nggak cukup ya, waduh warning nih, yang lebih stres siapa? Ayo, ortunya betul, emaknya betul, ortunya ya, dan gurunya ya. Kalau guru stres dua-duanya Bapak Ibu, guru itu stres dua-duanya ya. Ketika anak-anak punya masalah sosial perilaku di sekolah, itu guru stres banget juga ya. Begitupun ketika anak punya isu di akademik ya, waduh guru ini perannya luar biasa ya. Baik, nah kita lanjut ya. Oke, ini kalau yang pernah ikut seminar saya sebelumnya yang berhubungan dengan gadget atau how to, mungkin tahu nih jawabannya. The secret of happiness. Ayo Bapak Ibu, esensi kebahagiaan manusia itu apa sih? Esensi kebahagiaan manusia, ayo coba boleh di chat. Ini yang agak susah mungkin nih Siska. Kemarin saya ke Bandung, kemarin saya ke sebuah sekolah di Tangerang. Ini jawabannya top one-nya nggak ketebak nih. Lihat. Kalau kebutuhannya terpenuhi, yes, itu top 5. Punya teman, ya mungkin punya teman saya simpulkan, yaitu ini ya. The secret of happiness adalah one of the best predictors of happiness is having a good relationship. Nah, penelitian ini dilakukan di Harvard University, Bapak Ibu, dan dilakukan selama puluhan tahun. Karena dia melihat penelitian secara longitudinal ya, manusia yang menjalani hidupnya dengan bahagia sampai masa tuanya, kira-kira begitu. Ternyata esensi kebahagiaan manusia adalah punya having a good real relationship ya. Jadi ketika kita punya relasi yang baik dengan pasangan kita, kalau kita sudah menikah, kalau kita punya anak, punya relasi yang baik dengan keluarganya di rumah, dengan teman-temannya di sekolah, dengan society-nya, dengan komunitasnya, anak kita akan merasa bahagia, manusia akan merasa bahagia. Nah, Bapak Ibu, uang itu dikatakan juga ya di buku yang saya baca mengenai penelitian ini, bahwa
uang itu suka dikatakan gini kan, ya ujung-ujungnya uang lah, kalau nggak ada uang, masa orang bisa bahagia. Betul Bapak Ibu, uang itu berkontribusi ya membawa kebahagiaan pada manusia. Tapi dikatakan sampai titik tertentu. Titiknya apa? Titiknya adalah tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Kebutuhan loh Bapak Ibu ya, bukan keinginan. Kalau keinginan, mulai dari pakai tasnya mungkin merek yang harganya 1 juta udah cukup, 1 juta nggak cukup lagi, mau beli tas yang harganya 8 juta nggak cukup lagi, mau beli tas yang harganya 30 juta nggak cukup lagi, sampai ratusan juta, sampai miliaran ya, kalau kita mengikuti keinginan. Tapi kebutuhan. Jadi ketika manusia sudah tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, uang sudah bukan lagi menjadi kebutuhan. Jadi makanya Bapak Ibu, banyak saya temukan di ruang konseling saya di SOA mengatakan begini, aku tuh nggak pengen itu dari papa. Aku cuma pengen ditemenin main. Sederhana sekali Bapak Ibu, cuma pengen ditemenin main. Main itu apa sih Bapak Ibu? Kebutuhan sosial emosi ya. Aku tuh nggak perlu itu lagi. Aku cuma pengen papa mama ada gitu ya. Sederhana sekali ya. Jadi Bapak Ibu yuk kita bagaimana berusaha untuk menciptakan relasi ya yang baik, sosial emosional yang baik di dalam lingkungan keluarga kita, di sekolah kita ya, di komunitas, itu adalah menjadi PR kita ya. Baik, makanya sekarang kok kita suka bingung ya, ini pasti guru nih yang banyak bingung. Mungkin orang tua juga bingung. Kita kan udah provide semuanya, Bu Hanli ya, kurang apa gitu. Terus guru-guru atau society mungkin bingung. Anak ini kan rumahnya bagus, keluarganya berkecukupan ya, barang-barangnya bagus gitu. Berkecukupan lah, tapi kok depresi ya gitu ya. Kan itu semua membuat kita bingung. Dan sekarang kita tahu bahwa esensi dari kebahagiaan manusia itu adalah having a good real relationship ya. Nah, ketika kita bicara mengenai social emotional awareness, build social emotional awareness since early childhood, itu sebenarnya bicaranya tidak ketika bayi sudah dilahirkan ya, tapi sebenarnya perkembangan sosial emosi itu sudah terjadi dan sudah perlu diperhatikan dan dikembangkan bahkan sejak di kandungan. Ya Bapak Ibu, kalau kita suka dengar luka batin sejak di kandungan, betul ya. Dan teori psikologi pun mengatakan hal seperti itu. Jadi memang perkembangan sosial emosi sudah terjadi sejak di kandungan. Jadi misalnya seorang ibu yang ketika mengandung itu dalam kondisi yang misalnya dia menolak bayi di kandungannya gitu ya, dan dia feeling blues selama mengandung, itu bisa sangat berdampak secara signifikan terhadap perkembangan sosial emosi anaknya dalam perjalanan hidup ke depannya. Meskipun anaknya nggak tahu loh ya, kalau misalnya anak ini sudah besaran dikit dan di konseling secara ngobrol begini, dia pun nggak ngerti ya apa yang menyebabkan dia itu kok kayaknya susah ya deket sama orang, susah trust sama orang, kira-kira begitu ya. Nah, misalnya ada contoh case juga yang pernah saya temukan, seorang anak kelas 3, bukan kelas 3, umur 3 tahun Bapak Ibu, perempuan ya, datang ke ruang konseling di SOA, dan saya sangat ingat case ini karena buat saya unik ya. Anak 3 tahun perempuan, jadi datang mamahnya bersama dengan neneknya ya, grandmanya. Terus grandmanya bilang begini, misalnya anaknya namanya siapa ya, Dini, Din, Mama kasih tahu Bu Hanli ya, karena rasanya Bu Hanli perlu tahu. Ini si grandmanya minta izin nih sama anaknya. Terus Ibu Dininya mau berikan izin. Terus kemudian grandmanya bilang gini, Bu Hanli, ada sesuatu yang unik, tapi ya bisa dibilang aneh juga sih Bu Hanli sama cucu saya ini. Dia bilang, soalnya gini Bu Hanli, cucu saya ini kalau misalnya dia sama anak-anak laki-laki yang seumuran, dengar suara anak laki-laki yang seumuran, dia nggak masalah Bu Hanli. Tapi ketika dia dengar suara laki-laki dewasa, dia langsung ngumpet, langsung kayak ketakutan. Nah, padahal sejak dia lahir tidak ada tuh pengalaman traumatik yang berhubungan dengan laki-laki dewasa. Nah, kecurigaan saya ini terjadi sejak di kandungan. Akhirnya saya konseling mamanya, saya gali lebih dalam, dan ternyata mamanya menjadi terbuka menceritakan kepada saya bahwa waktu di kandungan pasangannya ini, suaminya melakukan
kekerasan dalam rumah tangga ya terhadap istrinya ya, di mana istri sering dibentak, dipukul. Berarti ketika membentak, memukul kan dia pasti berteriak, dan pasti istri yang sedang mengandung anak ini kan dalam kondisi yang sangat tertekan, sangat stres, sangat sedih, sangat benci juga mungkin sama pasangannya ya, seperti itu. Dan ini berdampak pada perkembangan sosial emosi anak ini ketika dilahirkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya ketika siapa di sini yang masih mau mengandung ya, atau sedang mengandung, pasangannya meskipun suami tidak mengandung ya, yuk kita bantu ya istri kita, keluarga kita mengalami ketenangan, kedamaian ya, dan ekspresikan rasa kasih sayang kita, attachment kita kepada bayi di kandungan, meskipun dia masih di kandungan, dibelai-belai tangannya, diajak bicara, you are precious, mama papa sayang kamu, ya, dipeluk istrinya, ya, dan itu sudah awal dari social emotional awareness in early childhood, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat teori perkembangan sosial emosi yang disampaikan oleh seorang tokoh namanya Erikson. Kita lihat ketika kita bicara teori perkembangan sosial emosi manusia, di sini saya akan membahas satu tahap saja ya, yaitu ini, di tahap infant. Kita lihat apa yang terjadi di usia infant sampai 18 bulan. Ini adalah basic Bapak Ibu. Semua teori mengenai perkembangan sosial emosi dan perilaku manusia itu pasti ditariknya ke basic needs manusia, yaitu di awal kehidupan, yaitu di kurang lebih 3 tahun, 5 tahun pertama kehidupan. Dan apa yang terjadi di 3 tahun pertama kehidupan itu adalah secure attachment, kedekatan, bonding, kedekatan yang memberikan rasa aman dan nyaman ya, dan tenang dan damai pada bayi. Ini fondasi banget ya. Jadi secure attachment, bonding. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya kita seringkali mendengarkan begini, oh kalau bayi nangis itu nggak usah langsung dipeluk gitu, nanti bayinya manja. Enggak, itu keliru sama sekali Bapak Ibu ya. Nanti bayinya bau tangan, itu keliru sama sekali. Jadi ya bayi itu perlu bau tangan ya, secure ya. Ketika bayi dipeluk dia merasa damai, dia merasa secure dan ada bonding, ada attachment. Nah, justru harus bau tangan, yang penting bau tangan orang tuanya ya kan. Lalu kemudian ketika bayi mengalami secure attachment ya, ada bonding dengan orang tuanya, akan tumbuh ya yang namanya trust ya. Dan trust ini penting dalam sebuah relasi sosial. Jadi ketika misalnya kita menemukan ya orang dewasa yang kok gampang banget tersinggung ya, gampang banget tersinggung, susah deket sama orang gitu ya. Terus susah dekat dengan orang, dikit-dikit tersinggung. Terus kemudian kayaknya curigaan gitu ya, kalau menjalin hubungan lebih dekat dengan pasangannya, lawan pacarnya, lawan jenisnya, atau dengan temannya, kok gampang banget berujung dengan konflik gitu ya. Jangan-jangan ini ada hubungannya ya dengan pondasi awal sosial emosional dalam kehidupan dia, seperti itu ya. Nah, jadi bonding, secure attachment. Nah, ini menariknya buat mamut-mamut di zaman sekarang nih ya. Mamut-mamut yang sedang menyusui, mamut itu mama muda ya Bapak Ibu ya. Ketika menyusui bayinya, ya bayinya memang lagi disusui sih, tapi tangan mamanya ketak-ketik gadgetnya ya. Jadi meskipun ini bayinya disusui, tapi bayi tidak merasa secara emosi tidak merasa attach karena mamanya sibuk dengan gadgetnya ya, jadi mamanya sedang bonding dengan gadgetnya, tidak sedang bonding dengan si bayi ini. Ketika lagi nyusu kan bayi suka kayak melihat mamanya, tapi mamanya jarang melihat joint attention pada si bayi yang lagi digendongnya ini. Mamanya sibuk foto, upload di Instagram, di story, nanti lihat ya udah berapa like, udah berapa komen dari story-nya, dan akhirnya meskipun ini mama tidak working parent, dia berdekat secara fisik dengan bayinya, dengan anaknya, tapi tidak dekat secara emosi ya. Mungkin itu yang menjadi tantangan menjadi orang tua di zaman sekarang. Nah, kita lihat secure attachment. Anak-anak yang mengalami secure attachment dari
orang tuanya, dari caregiver terdekatnya di dalam keluarga, little or no separation anxiety or emotional distress when parent leave. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, buat orang tua yang bekerja, kita jangan membohongi anak ya. Misalnya gini, karena anaknya nangis ya, nggak mau ditinggal mamahnya kerja atau papahnya kerja, terutama mamanya, karena biasanya figur attachment pertama manusia itu memang figur ibu, karena ibu nurturing figur. Nah, ibu udah harus kerja lagi, bilang gini, mama cuma ke situ sebentar, mama cuma ke situ sebentar gitu ya. Supaya bayinya anaknya nggak nangis lagi, ternyata mamanya nggak kembali dan baru kembali sore hari. Nah, Bapak Ibu, di situ kita sedang membangun yang namanya mistrust, ya, bukannya trust, ya. Dan di situ anak merasa insecure. Kok aku tunggu mamaku, tapi kok dia nggak balik-balik ya? Anak merasa insecure. Kemana mamaku? Kemana mamaku? Cuma mungkin dia belum bisa mengekspresikan, tapi itu dirasakan oleh anak kita, ya. Kemudian anak-anak yang mengalami secure attachment ini 6 proximity on return of parent. Nah, Bapak Ibu, seharusnya rumah dan orang tua itu menjadi tempat dan figur yang paling aman dan nyaman untuk anak kembali, ya. Nah, terutama anak-anak mulai yang agak besaran dikit ya, kalau anak masih TK mau nggak mau kembali ke rumah ya. Tapi anak yang mulai kelas 4 SD ke atas ya, puberty apalagi remaja, banyak yang tidak merasa rumah dan orang tuanya menjadi tempat dan figur yang aman dan nyaman untuk dia kembali kayak gitu, nggak dicari. Malah ada seorang anak di ruang konseling saya mengatakan gini, aku tuh lebih suka di rumah temanku, katanya, ngobrol sama papa mamahnya temanku ya. Ya sedih ya saya mendengarnya ya, yang harusnya yang dicari adalah papa mamanya sendiri, rumahnya sendiri, seperti itu. Self-regulates emotions and thoughts ya, anak-anak yang mendapatkan secure attachment, dia juga lebih bisa menenangkan emosinya ketika dia sedang kedatangan emosi, dan dia lebih bisa memanage thinkingnya ya ketika overthinking terjadi. Appropriate boundaries in relationship with parents ya, easily express emotion to parents. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang depresi gitu ya, mohon maaf, anak-anak yang melakukan tindakan melukai dirinya yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini, sebenarnya yang terjadi, mereka tuh sulit mengekspresikan emosinya ya, jadi mereka keep it themselves ya, mereka keep it themselves. Tapi yang namanya we keep it ourselves kan, we have limit kan, limitation kan. Jadi kayak ibaratnya apa ya namanya, teko air tuh kayak lama-lama boom gitu ya, lama-lama mendidih juga dan boom gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika saya bertanya, kan sakit ya ketika kamu melukai dirimu. Iya, mereka merasakan sakit. Tapi mereka lebih memilih merasakan sakit secara fisik daripada sakit di hatinya mereka, di hatinya, perasaannya mereka, Bapak Ibu ya. Jadi mereka memindahkan rasa sakit di hatinya yang tidak mereka bisa atasi sendiri ya, karena tidak ada yang membantu, orang tua tidak hadir untuk membantu, dan orang tua tidak hadir sebagai orang tua yang bisa mendengarkan, menerima dan memahami perasaan anaknya apa adanya. Akhirnya dia memindahkan rasa sakit di hatinya ya, emosinya ini ke fisiknya, seperti itu. Jadi semakin besar rasa sakit yang ada di perasaannya, di emosinya, semakin juga tindakan melukai diri, semakin besar juga ya, semakin sakit juga tindakan melukai diri yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, itu sebenarnya terjadi ya Bapak Ibu. Jadi please bangunlah secure attachment ya di dalam kehidupan anak-anak kita. Buat saya tuh lebih senang sebagai psikolog yang melakukan edukasi, karena saya lebih senang preventif, antisipasi, daripada SOA kedatangan banyak klien, tapi klien-klien yang sudah mengalami mental health issue gitu ya. Nah, invisible basic needs terkait dengan belajar, Bapak Ibu, terkait dengan belajar. Jadi connection, secure attachment itu juga sangat penting. Ini invisible basic needs dan critical untuk learning ya, untuk learning. Jadi anak-anak, ini di sini saya perhatikan tadi ada suster ya yang berkarya di sekolah, juga ada mungkin ada guru-guru, kepala sekolah. Jadi kita banyak menemukan anak-anak yang
kok tadinya dia nggak ada apa-apa, nggak ada isu di akademik ya di sekolah, kok menjadi ada isu di akademik? Ternyata ya sejak kurun waktu itu keluarganya dia mengalami instability ya, instability di dalam keluarganya. Misalnya orang tuanya berkonflik ya, orang tuanya berpisah ya, atau bahkan dari kecil dia tidak mendapatkan itu secure attachment dan connection. Dan akhirnya otak manusia itu prinsipnya akan mencari rasa aman dan nyaman dan tenang dulu baru bisa belajar. Jadi kalau kita mau anak kita bisa baik di akademik, belajar dengan baik, peran kita sebagai orang tua dan pendidik adalah, terutama orang tua ya, menciptakan secure attachment, rasa aman dan nyaman, stabilitas di dalam kehidupan anak-anak kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kita lihat the first 3 years, apa yang terjadi pada the first 3 years, dan apa yang penting untuk dibangun, karena seringkali orang tua, dan mungkin banyak-banyak sekolah juga yang salah fokus gitu ya, kita lihat ya. Saya share audio dulu. They are both world-renowned scientists conducting groundbreaking research. There's been a revolution in our understanding of what's happening in the first 3 years of life. Scientists now think that children learn more in the first 3 years of life than they ever do again in any other 3-year period. The little child from 0 to 3 is making phenomenal progress in emotional development, in social development, linguistic development, and so forth. Watch this. The babies are learning a lot by watching us, and so we wanted to test imitative learning in the laboratory and have developed little toys like a dumbbell toy that you can pull apart and put back together. Again, pull apart and put back together. And we do research where a baby comes in the lab and is naive and doesn't know what to do with this toy. We demonstrate what to do with it and then put it across the table and see if the baby will copy us. We have a panel that you can lean down and touch with your forehead. It's a totally novel act. The babies don't do that on their own. But we can show the baby what to do with this device and then present it to them and see if they'll imitate, see the power of learning right in our laboratory. Thank you. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat video ini, jadi jangan sampai kita salah fokus nih. Karena sebenarnya yang kritikal di awal-awal kehidupan anak itu adalah language ya, social and emotional. Ini di 3 tahun pertama kehidupan anak ini harus dikembangkan. Language ya Bapak Ibu, language bukannya membaca, beda ya. Language ya, artinya berkomunikasi. Bisa baca, bisa ngomong, belum tentu bisa berkomunikasi ya. Dan anak akan ada isu biasanya di social and emotional ketika dia mengalami, sebentar ya. Oke, ini ajaib Bapak Ibu. Saya tidak menyentuh apa-apa, tapi dia tertutup sendiri. Oke, maaf. Ya, jadi kalau anak belum bisa berkomunikasi, pasti akan ada isu sosial, betul nggak Ibu? Karena Bapak Ibu, karena ketika kita berinteraksi sosial nanti ketika dia masuk di pra-TK, TK, dia kan perlu bercakap-cakap. Ya, berinteraksi dengan temannya melalui apa? Melalui language seperti itu ya. Nah, banyak orang tua yang misalnya gini, ini kisah-kisah ini saya dapatkan di ruang konseling ya. Proud gitu ya, anak kita bisa ngomong ya, wah bisa bahasa Inggris pula, padahal mama papanya nggak berbahasa Inggris karena dikasih YouTube sejak dari umur belum 1 tahun gitu ya, nonton bisa ngomong. Tapi ketika diajak berinteraksi, merespon, itu nggak nyambung. Kayak begitu ya. Atau suka-suka dia mau ngomong apa. Nah kan, padahal bukan terlahir dengan kondisi special need anak ini. Ya. Jadi, sampai 2 tahun pertama kehidupan, Bapak Ibu, kalau mau diperpanjang 3 tahun, silakan. Disarankan oleh American Psychology Association, no screen time at all. The best toys buat anak-anak usia dini itu adalah face, ya, human face. Karena kita anak belajar emosi dari muka, wajah.
orang-orang yang hadir di dalam kehidupan mereka. Dan anak belajar untuk berinteraksi dari mana? Dari joint attention yang dilakukan ketika orang dewasa berinteraksi dengan anak ini, ya. Misalnya permainan sederhana, ciluk-ba gitu. Ini anak tuh belajar joint attention loh ya, ciluk-ba, dan melihat ekspresi seperti itu. Lalu kemudian ya, karena yang kritikal di usia ini adalah untuk mengembangkan language, social, emotional. Kalau anak kita bukan anak dengan kondisi disleksia, Bapak Ibu, diskalkulia atau language disorder, karena ini tiga yang saya sebut ini adalah kondisi specific learning difficulty dan atau specific learning disorder. Anak-anak dengan 3 kondisi ini tidak ada masalah dengan IQ sama sekali, Bapak Ibu. Tapi mereka punya neurological base yang berhubungan dengan area membaca, area berhitung, dengan area language. Kalau anak-anak tidak dengan ketiga kondisi ini, Bapak Ibu jangan khawatir ya, akan bisa baca, tulis, hitung kok nanti ya, jangan khawatir. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan ya, kalau anak kita bisa baca, bisa hitung 1 sampai 20, bisa baca semua letter dia tahu, bahkan bisa baca kata gitu ya sebelum masuk TK, sebelum masuk pra-TK bahkan. Dan kita proud of it gitu ya. Tapi anak kita punya masalah di social emotional. Contoh, misalnya tadi kan saya bilang dia belum bisa berinteraksi, ya kan? Kalau belum bisa berinteraksi bisa dapat teman nggak? Nggak bisa. Akan happy nggak? Dia akan happy nggak di sekolah? Dia tidak akan happy di sekolah, ya. Lalu kemudian ketika berada di sekolah itu kan dia harus follow the rules, karena ketika masuk komunitas ada rules ya yang perlu dia patuhi. Nah di situ kan bicara mengenai regulasi emosi, regulasi diri. Contoh misalnya ketika di sekolah bermain dengan ada di sekolah kan ada playground, ada mainan yang memang dipakai bersama-sama. Nah anak-anak yang misalnya belum bisa mengantri gitu ya, anak-anak yang belum bisa mengantri, Bapak Ibu ini saya nggak tahu kenapa, sebentar ya, saya pindahkan ini dulu. Oke, semoga tidak terjadi lagi. Nah, anak-anak yang belum bisa kayak mengantri gitu, anak-anak yang belum bisa take turns ketika dia sudah di TK, pastikan juga akan punya masalah dalam sosial. Jadi misalnya gini, meskipun aku pengen main ayunan itu, tapi kan ini ayunan bersama kalau di sekolah. Meskipun aku pengen, dia kan harus nunggu sampai gantian dia waktunya main. Atau dia suka banget main ayunan itu, karena dia suka dia nggak mau gantian, dan akhirnya kan itu akan bermasalah ya. Jadi dia perlu kontrol diri untuk menunggu sampai mainan itu waktunya dia main. Atau meskipun aku masih suka main mainan ayunan ini, tapi kan aku harus stop. Aku harus gantian sama temanku. Nah ini kan semua bicara mengenai social and emotional ya. Nah ketika kita bicara mengenai social emotional, siapa tuh Bapak Ibu role modelnya? Kalau kita lihat di sini, kita sering dengar begini, oh orang tua itu adalah role model gitu ya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya buat anak-anak SD, TK terutama ya, itu betul. Ketika kita melihat video dari laboratorium penelitian perkembangan anak ini, imitation learning kalau di psikologi namanya. Nah, siapa sih yang diimitate oleh anak-anak kita yang masih early childhood, yang masih SD terutama? Ya pasti keluarganya, ya karena mereka banyak di keluarga. Tapi kalau sudah remaja, itu mulai masuk ya influence dari YouTuber, influence dari TikTokers ya. Tapi kalau basic di keluarganya, role model dari keluarganya, dari orang tuanya kuat ketika di masa SD dan di masa TK, hopefully itu menjadi fondasi di masa remaja ketika dia mulai terinfluence oleh yang ada di society ya. Jadi ketika kita mau anak kita itu bisa menyapa orang dengan friendly greeting, yuk kita juga menunjukkan bahwa ketika kita ketemu orang kita juga friendly greeting gitu. Ketika kita pengen anak kita misalnya kalau ngomong tuh nggak dengan intonasi yang tinggi, kita juga perlu memberikan contoh bahwa kita ngomong juga tidak dengan intonasi yang tinggi gitu ya. Oke. Nah, They are both lanjut ya.
Pada proses pembelajaran anak usia dini, diketahui bahwa kemampuan sosial emosional dan komunikasi lebih penting daripada kemampuan kognitif seperti berhitung, mengidentifikasi warna, bentuk, mengenal alfabet, memecahkan masalah matematika, 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? Wah, orang tua bangga. Tapi orang tua tidak highlight di sini nih, di kemampuan sosial emosional dan communication-nya ya. Dan ini penelitian yang juga sama disampaikan oleh tokoh yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, penting. Bahasa dan komunikasi itu penting dalam perkembangan social and emotional ya. Kami banyak menemukan anak-anak dengan language disorder. Language disorder itu anak-anak yang kesulitan untuk memahami bahasa ya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara verbal dan omongan kita ini kompleks, dia sulit memahami. Atau ketika dia membaca bacaan, bisa baca. Kalau anak language disorder itu bisa baca, tapi kesulitan memahami apa yang dia baca. Kalau anak disleksia susah membaca, ya kesulitan membaca. Karena sulit membaca jadi sulit memahami juga. Tapi kalau dia udah bisa membaca, anak disleksia nggak punya masalah untuk memahami, gitu ya, itu bedanya. Nah, lalu anak dengan language disorder juga punya masalah di expressive language. Dia kesulitan untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dirasakan secara baik lisan maupun tulis. Nah, jadi makanya yang late identification dan late intervention itu kita banyak menemukan mereka presenting problemnya adalah di social and emotional behavior. Padahal ternyata sebenarnya bottom of the cone-nya kalau istilah saya atau core issue dari anak ini yang sehingga memunculkan perilaku itu adalah dia punya kondisi language disorder ya. Jadi bahasa komunikasi itu penting. Bahasa komunikasi bukan baca ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana emosi itu sangat orang dewasa dan emosi kita satu sama lain itu saling mempengaruhi ya Bapak Ibu, kita lihat. There's something inside. Can you see what's inside the box? You can take the lid off. Is there something in there? There's a green cone. You want to put it back inside of the box? And put the lid back on the box? And close it up? Can I see that? Thank you. Let's see what else we have. Look at this. See? Look at this. There. Hi, Teresa. I'm going to sit here and read a magazine. Okay. That's Kelly. Kelly's going to sit and read a magazine. Kelly, look at this. That's aggravating. That's so annoying. Oh, I thought it was really interesting. Well, that's just your opinion. It's aggravating. Here. Terlihat ya, langsung berubah ya. Thank you. I'm going to go now, Teresa. Kelly's going bye-bye. Emosi yang diekspresikan oleh si emoter Bye-bye. dan dilihat, dialami oleh si anak ini, itu langsung mengubah perilaku sosial anak ini, langsung mengubah kondisi emosi anak ini juga. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, ini kan di ruang laboratorium penelitian anak dan seperti itu ya, hanya sekali dan intonasinya pun masih seperti itu. Kebayang nggak kalau misalnya seorang anak sering kali mendengar orang tuanya kalau memarahi dengan nada membentak, memaki,
marah-marah, ekspresi yang marah, ekspresi yang sangat sangat mean gitu ya. Lalu kemudian bahkan hukuman-hukuman fisik kayak misalnya, oh ya Bapak Ibu, jangan sekali-sekali memberikan konsekuensi pada anak itu ditinggalkan. Misalnya ditinggalkan di mall misalnya. Mama tinggalin ya kalau kamu masih kayak gini dan benar ditinggalin. Mama turunin ya kamu Mama turunin ya kamu di jalan ya kalau kamu masih kayak begini, dan benar-benar dilakukan, diturunin di jalan, ditinggalin di mall gitu ya, dikunci di kamar dalam keadaan gelap ya dalam waktu yang lama. Bapak Ibu please jangan lakukan konsekuensi itu semua. Itu sangat berpengaruh pada social emotional anak. Anak merasa insecure sekali. Bapak Ibu bayangkan, anak yang masih kecil, even SD, dia very small in the big world. Kita tinggalkan. Buat kita mungkin itu seperti kayak ancaman, ya. Tapi buat anak itu merasa insecure dan ditolak sekali oleh kita, ya, di reject. Dan buat sisi orang tua kita jadi macan ompong. Kita memberikan konsekuensi, kita mengaum, toh kita nggak ngegigit juga, kayak begitu ya. Dan anak nggak akan respect juga sama orang tua. Jadi hindari jenis-jenis konsekuensi seperti itu, ya. Dan kebayang kalau itu menjadi pola asuh kita setiap hari. Kita memukul anak ya, terus kita misalnya zaman dulu tuh apa ya, nyubit. Kalau zaman dulu tuh misalnya pakai cabai misalnya di tetangga saya kalau pakai cabai itu dia pasti dimasukin ke mulutnya ya, terus pakai sapu lidi, itu kan jenis-jenis hukuman ya yang biasanya diberikan orang tua. Rasanya tidak perlu seperti itu sih Bapak Ibu untuk memberikan konsekuensi dan membuat anak kita disiplin. Itu yang saya yakini sampai saat ini ya. Dan ketika kita memberikan konsekuensi seperti itu, yang terjadi adalah kita menoreh luka ya pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Nah, kita lanjutkan ya. Ketika orang tua bisa meregulasi emosinya, jadi orang tua kan human being. Orang tua marah boleh nggak? Boleh dan harus marah ketika anak melakukan unexpected behavior. Tapi ada caranya marah gitu ya. Orang tua boleh merasa sedih nggak? Boleh. Malu boleh nggak? Boleh. Semua boleh. Orang tua boleh merasa exhausted nggak? Boleh ya. Tapi ketika kita menghadapi situasi-situasi, kita perlu menenangkan diri kita dulu. Karena kita yang tenang, kita yang rileks, itu berdampak baik untuk anak kita. Karena anak itu peka terhadap perasaan dan tingkat stres orang tuanya. Ya, jadi meskipun kita emosional, mungkin kalau kita lagi emosional, kita detach dulu aja, berjarak dulu aja dengan anak kita. Kita bisa mengatakan, Mama marah ya terhadap perilaku unexpected kamu yang ini. Kalau Mama ngomong sekarang, Mama mungkin bisa over control. So kita bahas ini nanti ya. Mama perlu waktu menenangkan diri Mama sendiri. Boleh nggak begitu? Boleh Bapak Ibu ya. Daripada kita sudah tahu kondisi kita saat itu yang sumbunya sangat pendek, wah itu bisa terjadi emosi kita yang mengambil alih. Kalau emosi mengambil alih ya itu ya nanti nyeselnya belakangan ya. Nah, lalu ketika bicara social emotional development awareness, Bapak Ibu penting untuk kita tuh memberikan batasan kepada anak. Boundaries, batasan. Jadi anak perlu belajar yang namanya hidup tuh nggak bisa suka-suka gua yang gua suka, mau-mau gua yang gua mau. Kalau misalnya anak hidup dalam kondisi tidak ada boundaries, suka-suka gua, mau-mau gua, itu pasti akan ada isu di sosial. Karena ketika dia masuk komunitas, ada yang namanya regulasi, aturan. Nggak bisa ketika di sekolah suka-suka aku pengen istirahat sekarang. Padahal sekarang belum waktunya istirahat, misalnya kan nggak bisa ya. Terus tadi take turns, ngantri ya, atau ganti yang main ayunan. Itu kan semua juga bicara mengenai batasan ya. Bagaimana anak bisa meregulasi, mengelola, mengontrol, memanage diri dan emosinya sehingga tidak tumbuh menjadi kalau aku mau damprat temanku, aku damprat sekarang ya. Enggak, batasan. Bukan saat ini ya, dan tidak dengan cara seperti ini. Jadi penting Bapak Ibu, tapi batasan itu bukan benturan ya Bapak Ibu. Dan penting ketika kita memberikan boundaries batasan ini nih, kita kasih penjelasan. Kenapa kita memberikan batasan ini? Ya, kenapa kamu perlu melakukan ini? Tidak boleh melakukan ini, penjelasan. Karena sebenarnya sedang kita kembangkan adalah kemampuan berpikir sosialnya.
ya, kemampuan berpikir sosialnya, bukan perilaku sosialnya, ya. Kenapa sih pelajaran anak-anak nih misalnya, pelajaran PPKM, itu ulangannya nilainya 195, tapi perilaku sosial nyatanya enggak 95 Bapak Ibu, tapi mungkin cuma 25. Why? Ya, karena mungkin cuma sekedar hafal, ya, dan mungkin cuma sekedar ya jawaban normatif, tapi belum sampai mengubah cara berpikirnya, ya, dan terinternalisasi dalam diri dia. Pengalaman kami di School of Child, Bapak Ibu, tidak mudah ya untuk mengembangkan kemampuan berpikir sosial anak. Dan semua belajar itu proses, Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, uniknya gini ya, kita pengen, udah belajar sosial emosional, harusnya perilakunya langsung baik. Nah, kita belajar piano aja bertahun-tahun untuk menjadi seorang ahli pianis. Tapi sosial emosi kita harapkan 2 tahun beres, setahun beres ya, sebulan bahkan beres. Padahal orang tua sudah berkontribusi menabur sehingga anak berperilaku dan bersosial beremosi seperti itu dalam waktu yang cukup lama. Jadi semua perlu proses Bapak Ibu ya, tapi harus dilakukan. Penjelasan sehingga anak paham. Karena yang kita mau latih, yang kita kembangkan adalah cara berpikirnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian anak perlu dapat konsekuensi Bapak Ibu dari unexpected behavior yang dilakukan. Saya lebih suka menggunakan kata unexpected, expected daripada perilaku ini benar salah baik buruk karena rasa itu lebih judgmental. Nah, ketika anak melakukan unexpected behavior, kita perlu memberikan konsekuensi supaya anak tahu ketika aku melakukan ini ya secara sosial tidak pantas dan tidak diterima, ini adalah unexpected behavior secara sosial, anak tahu bahwa ada konsekuensi sosial yang dia akan dapatkan, perasaan guilty ya, kemudian mungkin dapat social konsekuensi berupa hukuman tertentu atau koreksi tertentu ya. Jadi perlu itu dialami oleh anak. Tapi ingat, konsekuensi itu bukan hukuman yang membabi buta Bapak Ibu ya, bukan kayak pelampiasan dari emosi kita jadi tadi bukan lagi ketegasan tapi sudah berubah menjadi kekerasan baik secara verbal, fisik ya. Nah, kita lihat apa yang ini kasus sudah viral, jadi saya angkat karena sudah viral ya. Dan ini berita saya ambil, saya screenshot dari liputan6.com. Nah ini kan yang menarik ya, kata-kata bahwa jangan takut, nanti bapak saya yang urus semua. Nah Bapak Ibu, ini kan berarti seorang anak yang dari kecil dibesarkan, mungkin dia tidak pernah menanggung konsekuensi. Dia melakukan unexpected behavior secara sosial, tapi dia tidak pernah mendapatkan konsekuensi sosial. Akhirnya ya begini, tenang, kita melakukan apa-apa aja, hukum tidak akan bisa kena sama aku ya. Dan akhirnya perilaku sosialnya, unexpected behavior yang dilakukan makin parah nggak? Pasti makin parah, Bapak Ibu ya, pasti makin parah. Saya nonton sebuah film drama Korea judulnya Juvenile Justice ya. Saya suka nonton film itu karena itu film mengenai kriminal, perilaku kriminal pada anak-anak dan remaja. Dan di situ juga saya senangnya film Korea itu biasanya mereka kalau film-film psikologi itu based on research ya. Dan di situ juga sama, anak-anak yang melakukan tindakan kriminal sampai masuk ke ranah hukum biasanya salah satunya adalah dibela ya, orang tuanya pakai pengacara ya, bawa pengacara. Dan ini juga curhatan dari cukup banyak ya konselor dan kepala sekolah bahwa aduh Bu Hanli, zaman sekarang itu kalau punya sekolah tuh kalau memanage sekolah itu ngeri sedap ya, karena dikit-dikit orang tua backup anaknya, membela anaknya, membenarkan anaknya. Pokoknya anaknya harus terlindungi meskipun anaknya sudah melakukan perilaku unexpected secara sosial. Nanti saya bawa pengacara saya. Ya, saya bawa pengacara, itu kata-katanya, saya bawa pengacara seperti itu ya. Jadi ya mungkin anak kita akan bersih dari hukum ya, tapi bersih dari konsekuensi sosial, tapi membuat dia tumbuh dengan sosial emosional yang tidak benar ya. Siska, saya tidak tahu apakah saya masih ada waktu atau tidak. Silahkan dilanjutkan dulu aja Ibu Hanli, tidak apa. Ya, baik. Materi saya sepertinya sudah tidak banyak sih. Dan kemudian Bapak Ibu, yang perlu juga dikembangkan adalah ini,
thoughts and feeling. Memikirkan pikiran dan perasaan sendiri. Anak-anak di zaman sekarang ini juga menjadi cukup langka nih Bapak Ibu untuk bisa punya waktu memikirkan pikiran dan merasakan perasaannya sendiri. Karena ketika anak sedang misalnya anak sedang sedih gitu ya, atau anak sedang mengalami emosi yang nggak enak gitu ya, dia larinya ke gadget Bapak Ibu. Jadi alih-alih dia punya waktu tenang, mindful, ya, waktu hening dengan diri sendiri. Nah, sebenarnya ini perasaan galau tuh galaunya apa sih? Sedihkah, malukah, cemaskah, gitu ya? Aku galau tante. Galaunya apa? Galaunya apa? Nggak tahu, gue galau aja. Dan nggak berusaha untuk masuk ke dalam momen bercakap-cakap dengan pikiran dan masuk ke dalam perasaannya sendiri. Ini langka nih Bapak Ibu ya. Memikirkan pikirannya sendiri. Kenapa ya aku kenapa bisa berpikir kayak gini ya? Nah kalau aku berpikir kayak gini, pikiran gue ini benar nggak sih? Produktif atau destruktif sih? Gak ada waktu. Karena ketika anak-anak overthinking ya, anak-anak lari ke sosial media, mencari ke sosial media, tapi tidak masuk ke kedalaman pikiran dan perasaannya sendiri, Bapak Ibu ya. Makanya sekarang isu-isu yang berhubungan dengan social emotional, perilaku, mental health itu menjadi bigger ya. Lalu tidak hanya memikirkan pikiran sendiri dan perasaannya sendiri. Banyak anak-anak mengatakan gini, aku kalau digituin nggak apa-apa kok, gitu. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah bersama dengan orang lain, buat aku nggak apa-apa, apakah orang lain juga nggak apa-apa? Ya, kan harus pakai standar orang lain, ya, bukan standar kita. Karena kita sedang melakukan itu pada orang lain. Jadi yang penting juga untuk dikembangkan adalah bagaimana kita, anak-anak kita bisa memikirkan pikiran dan perasaan orang lain. Kalau aku ngomong gini, temanku tuh akan berpikir dan merasa sih terhadap omongan aku. Kalau aku melakukan ini ke temanku tuh akan berpikir dan merasa apa terhadap perilaku aku. Kalau aku begini, society itu akan berpikir apa dan merasa apa terhadap perbuatanku, terhadap kata-kataku. Ya, oh ternyata yang lucu buat aku, ini fun buat aku, ini bercanda buat aku, ternyata temanku udah merasa malu. Kalau temanku udah merasa malu, ya aku kan harus stop. Ya, karena temanku malu meskipun aku kalau dikatakan nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, thinking my thoughts, feeling my feeling, tapi juga thinking other thoughts and feeling others feeling. Ini adalah basic ya. Tadi kalau dikatakan empati, empati itu adalah glue dalam hubungan kita dengan orang lain, social emotional. Bev, Patrick, and Kim are all playing a game of piggy in the middle, with Kim's Teddy, baby Teddy, in the park. But it looks like Kim isn't having as much fun as the rest of them. Too slow, Kim. Come on, Kim. You're never going to win if you don't try. I don't like this game. I want my teddy back. You're a bit too old to be playing with a teddy, don't you think, Kim? I'm not playing anymore. I want to go home. What's going on here, kids? Is everything okay, Kim? I don't know what's wrong with Kim. We were all having fun and then she just stopped playing and started huffing with us. That doesn't sound like you, Kim. Were you having fun like Beth said? No, I don't like this game. They took my teddy and they're better at throwing than me. And I always end up as piggy in the middle. How were we supposed to know you weren't having fun? It's important to listen to what people are saying with their words, but sometimes their face and actions can tell us how they're feeling too. How can you listen to someone's face? That's silly. Well, Beth, maybe while you were playing your game, you should have looked at Kim too. You would have noticed that she wasn't smiling and that she was starting to get upset. I'm sorry, Kim. We won't make you play that game with us again. Yeah, we're sorry, Kim. We didn't mean to make you sad. I don't think you're too old to play with teddies either. I have loads at home. It's always important to listen to your friends and keep an eye on what their actions tell you. If they don't look happy, it might mean there is something wrong and you need to ask them to talk to you about it. Ya, seperti inilah Bapak Ibu ya, intinya yang disampaikan oleh film ini. Jadi peka ya, bagi emosi itu abstrak, nggak kelihatan.
ya, tapi kita bisa merasakan emosi dari ekspresi wajah teman kita, cara bicara teman kita, seperti itu ya. Jadi latihlah anak-anak kita seperti yang kita lihat di film ini. Karena empati itu adalah is the glue of relationship. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya masuk ke mengenai social media. Ini rasanya bagian terakhir saya, Siska. Maksudnya mengenai social media ya, sekitar 3 slide lagi. Nah, ironis ya di zaman sekarang Bapak Ibu, kita masuk di era the decline and fall of empathy. Decline and fall of empathy berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan gadget, screen time yang too much ya. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak kita. Kenapa cyberbullying itu bisa parah banget Bapak Ibu, bisa mean banget cyberbullying? Karena ketika anak melakukan cyberbullying, kenapa cyberbullying itu semakin bisa sangat mean? Karena cyberbullying itu anonim, melindungi si pelaku ya. Kemudian yang kedua, cyberbullying itu membuat pelaku tidak melihat ekspresi emosi yang dirasakan oleh si korban ya. Jadi semakin nggak peka terhadap perasaan orang lain ya. Jadi children and teens are more stressed. Di zaman sekarang children and teens are more stressed, mungkin dengan tuntutan, tapi stres, salah satu stres terbesar, penyumbang stres terbesar pada anak-anak dan remaja dari segala penelitian yang saya baca, segala buku yang saya baca Bapak Ibu adalah screen time yang too much. Game online, social media, ya, game online. Anak tuh stres loh Bapak Ibu. Ya, saya suka ngobrol sama anak-anak. Apa yang bikin dia senang? Karena menang di game. Apa yang bikin dia kesal? Karena kalah di game. Ya, jadi wah kayaknya yang membuat hidup mereka itu bahagia dan senang cuma game gitu ya. Jadi dan social media. Banyak anak remaja merasa insecure, not good enough ya. Mukaku nggak simetris, hidup temanku lebih enak karena apa? Karena sosial media ya. Jadi semakin banyak stresor di zaman sekarang itu pengaruh dari sosial media dan too much screen time. Nah, ketika anak-anak stres, itu secara natural kalau ketika kita stres, ketika orang tua dewasa stres juga, kita pasti akan fokus ke diri kita sendiri aja. Ya, akhirnya susah untuk berempati, betul. Social media encourages narcissism. Ini kita lihat ya karena sudah viral juga, jadi saya masukkan foto ini ya. Jadi misalnya yang mamanya Mario Dendi di Manado gitu ya. Lagi pulang kampung nih gitu kan, lagi pulang kampung nih ke Manado, captionnya itu, tapi fotonya orangnya kecil, Manadonya nggak kelihatan gitu ya, tapi rumahnya yang besar, yang tinggi yang kelihatan. Kalau captionnya lagi pulang ke Manado nih, ya mungkin di dekat bandara ya tulisannya Manado International Airport ya mungkin lebih pas. Jadi sebenarnya bahasa sosial yang sedang disampaikan ketika ibu ini memberikan caption seperti itu, sebenarnya bahasa sosial yang disampaikan apa? Pulang ke Manadonya kah? Kangen pulang Manadonya kah? Enggak. Ya, sebenarnya bahasa sosial yang sedang disampaikan adalah nih, gue punya rumah gede loh, gitu kan. Seperti itu, dan itu yang maksudnya encourages narcissism ya. Empathy is nurtured by face-to-face interaction. Empati itu tidak bisa diwakili oleh emoticon, Bapak Ibu. Ya, seberapa banyak emoticon di WhatsApp. Screen time makes relationship disappear. Empati itu nurtured by face-to-face interaction. Gak ada lagi, ya. Nah, ini ya. Jadi yang berhubungan dengan game, ya, online gaming stimulate emotion. Jadi yang kemarin saya baca berita bacok gitu ya. Terus kita lihat ya, anak-anak kalau chatting, ini juga saya temukan pada anak-anak yang saya temui ya di ruang konseling. Waduh, itu kalau chat bahasanya oh fucking, what the fuck, you pushy, terus apa lagi, bitchy shit, wah segala macam. Ketika saya konseling mereka, coba deh, kamu berpikir, ini bahasa deh. Padahal anak-anak SD loh Bapak Ibu. Zaman dulu yang ngomong kayak gitu tuh anak SMA, ya kan? Ya, tapi sekarang anak SD kelas 3, kelas 2, kelas 4 udah ngomong pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Itu sebenarnya bukan bahasa remaja loh Bapak Ibu. Itu sebenarnya bukan bahasa anak-anak. Pada dulu yang menggunakan bahasa itu remaja. Ya, bahasanya remaja, bahasa yang dipakai remaja biasanya. Tapi sekarang wah,
earlier anak-anak menggunakan bahasa dan stimulate emotion. Ya kan ketika kita main game itu kita sangat emosional loh Bapak Ibu. Dan saya ada game nih. Sebenarnya ini lebih enak kalau dilakukan secara face to face ya, baru berasa. Tapi Bapak Ibu kalau mau merasakan dampak dari yang mau saya sampaikan melalui game ini, lakukan aja secara proper di rumahnya masing-masing mengikuti instruksi saya, oke? Nanti baru akan kerasa ya apa message dari game ini. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu menutup matanya ya, menutup matanya masing-masing. Lalu kemudian sambil di kepala Bapak Ibu melihat tikus putih. Oke? Jadi kalau yang menutup mata, bayangkan di kepala Bapak Ibu membayangkan ada tikus putih, pokoknya membayangkan tikus putih ya. Tapi kalau yang nggak tutup mata, silakan fokus melihat tikus putih yang ada di layar. Semoga nggak ada yang trauma sama tikus putih ya. Melihat tikus putih yang ada di layar. Oke, kita akan main. Ketika saya bilang tikus putih, tikus putih, tikus putih, tikus putih, tikus putih, semua ngomong ya tikus putih, tikus putih, tikus putih ya. Jangan dalam hati, kalau bisa dikeluarkan ya pakai suara, oke? Tikus putih, tikus putih, tikus putih, tikus putih. Stop lagi, tikus putih, tikus putih, tikus putih, sambil membayangkan dan bicara, oke? Bisa ya? Oke. Bapak Ibu, ular sawah makan tikus putih ya. Sekarang kita mulai ya permainannya. Kita yang mau tutup mata silakan bayangkan tikus putih. Dan yuk sekarang kita mulai bicara perlahan dulu. Tikus putih, 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 tikus putih. Sambil dibayangkan tikus putihnya, sambil diucapkan tikus putih, stop. Kita bicara lebih cepat lagi. Tikus putih, 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 stop. Lagi yang lebih kencang lagi. Tikus putih, 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 stop. Sekali lagi. Tikus putih, 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 tikus putih. Pertanyaan saya, ular sawah takut dengan? Coba Bapak Ibu. Yang pop up langsung muncul di kepala Bapak Ibu apa? Ular sawah takut dengan? Ular sawah takut dengan? Ada yang langsung pop up di pikirannya takut dengan tikus, Bapak Ibu? Siapa yang langsung pop up takut dengan tikus? Ular sawah takut dengan tikus otomatis. Ada? Tikus. Ada yang jawabnya takut dengan tikus. Iya, tikus. Padahal tadi disampaikan bahwa ular sawah makan tikus, ya kan? Di awal. Ular sawah makan tikus. Ular sawah makanannya tikus gitu ya, makan tikus. Tikus putih betul. Karena itu kita sedang program alam bawah sadar kita, Bapak Ibu, pikiran subconscious kita. Dengan si tikus putih membayangkan dan mendengar. Dan itu fenomena itu, Bapak Ibu, yang terjadi ketika anak, apa yang sering anak dengar, anak lihat. Dan di zaman sekarang, sayangnya, yaitu game online, sosial media. Ya, itu yang akan mempengaruhi perilaku sosial mereka, emosi mereka, ya dalam kehidupan mereka sehari-hari, gitu Bapak Ibu. Kenapa sih anak-anak sekarang kalau ngebully, kalau berantem itu tonjok, bacok gitu? Ya karena itu, ya. Baik, Bapak Ibu, ini tanda-tanda bahwa screen time sudah affecting relasi anak-anak kita. Anak-anak kita prefer to text instead of talk face to face, feel awkward and ill-equipped to deal with real life social situation, feel uncomfortable with eye-to-eye contact and in-person emotional exchanges, withdrawing from social activities and real life relationship, prefer being online to do things with friends and family members, don't have good conversation skill, argue with friends and or caregivers over their own screen time, hide or lie about their screen time and what they do online. Kalau anak-anak kita sudah banyak memiliki tanda-tanda ini, artinya screen time anak kita sudah too much dan itu sudah affecting relasi dia. Nah, lihat betapa screen time yang too much itu pasti akan berdampak pada perilaku sosial dan emosi anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, ini kita lihat ya siklusnya gini ya. Online social time cuts into offline social time, which harm offline social skill.
which reduces offline social comfort, ya, and then which lead to online social time, ya. Jadi larinya ke online social time lagi. Jadi semakin banyak anak yang terpuruk, ya, di dalam seperti itu. Baik, ini sebentar ya, saya cek ya. Rasanya ini yang terakhir, Siska, dari saya mengenai empati, ya. Jadi ketika anak sedang tertekan dan sedih, apa yang harus kita lakukan? Pertama, secara singkat, ringkas apa yang sudah didengarkan dan periksa apakah hal tersebut benar. Kamu merasa kesal, apa yang terjadi sama kamu di sekolah dengan teman kamu. Ya, jangan begini. Nah, udah nggak usah kesel, ya. Main sama temen lain gitu ya, udah nggak usah kesel, gitu aja kesel sih. Itu namanya kita sedang tidak berempati. Ya, gimana anak bisa merasa tenang, ya, karena dia merasa perasaannya itu tidak dipahami dan didengarkan dan diterima, ya. Dan kita sedang tidak mengajarkan empati, ya, kepada anak kita ketika kita memberikan respon seperti itu. Akui dan sebutkan perasaan atau emosinya, ya. Kamu merasa cemas, padahal udah siapin presentasi, tapi di hari H tetap aja ya tangannya, aduh, deg-degannya nggak hilang. Itunya di-accept dulu, Bapak Ibu, ya. Yakinkan anak bahwa tidak apa-apa merasa seperti itu. Yang seperti tadi sudah Siska bilang, it's okay to feel not okay, it's okay to feel okay, ya. Beritahu anak bahwa terkadang kita juga merasakan perasaan itu, tapi stop, titik sampai di situ, ya. Sometimes ketika dulu Mama awal-awal presentasi juga Mama gugup seperti itu, stop. Nah, seringkali orang tua ngelanjutin panjang kali lebar, akhirnya jadi cerita mengenai dirinya, Bapak Ibu, ya, dan akhirnya lupa untuk mendengarkan anaknya. Jangan mencoba menyelesaikan masalahnya dulu, ya. Pertama-tama, semua orang perlu menenangkan diri, ya. Lalu kemudian, ini cerita saya, Bapak Ibu, ini karena kisah ini menarik buat saya. Karena saya di sini sangat mengelola emosi saya dan sosial saya pada waktu kejadian ini. Jadi ini kisahnya terjadi kurang lebih 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu, di bulan Januari. Anak saya itu mengikuti sebuah kompetisi, ya, tim dengan temannya, katakanlah namanya John misalnya, ya. Nah, anak saya sama John mengikuti kompetisi di sebuah Universitas Tarumanegara. Nah, kompetisi robotik coding. Saya melihat anak ini berdua, wah, sudah latihan luar biasa. Kami orang tua John dengan orang tua saya itu hanya support system, ya. Ikut jemput, ikut nganterin, kayak begitu. Dan wah, effortnya luar biasa, sangat bertanggung jawab anak ini. Terus kemudian di latihan terakhir, Bapak Ibu, kedua anak ini tuh sudah pecah rekor 2 menit 0,5 detik. Padahal targetnya adalah 3 menit. Jadi kita tuh berempat tuh udah yang feel happy. Wah, kelihatannya bisa lolos nih ke level nasional, ya. Habis level nasional, level internasional udah bercanda. Wah, nanti kita go to Taiwan nih kalau lolos ke level internasional. Di hari H, Bapak Ibu, ini kejadian ketika saya sedang memberikan parenting seminar buat orang tua SOC tuh. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah mengekspresikan emosi saya pada sebelum seminar, ya. Ini kejadiannya ini. Jadi waktu itu tuh saya ketika ditelepon suami saya, Alden itu sama temennya baterainya copot tuh, robotnya nggak bisa jalan tuh. Terus orang tuh baca di grup, ya, bagaimana mamanya John yang menemani dari pagi itu berusaha untuk, dan saya mengirim OB dari sekolah untuk bantu beli baterai. Tidak berhasil, Bapak Ibu. Jadi begitu selesai seminar parenting di SOC, saya langsung pergi ke Untar karena saya pengen hadir dalam momen-momen penting kehidupan anak saya. Nah, kemudian ketika saya di Untar, ketika saya memberikan seminar itu saya sedih luar biasa dan kecewa. Saya dalam perjalanan itu saya nangis, Bapak Ibu, saya menitikkan air mata, dan saya harus meregulasi emosi saya banget pada pagi hari itu. Dan ketika sampai di Untar, semua baterai yang kita beli, ya, itu tidak ada yang bisa berhasil dipakai. Dan apa yang membuat saya begitu sedih dan kecewanya kalau saya bercakap-cakap dengan diri saya sendiri, bukan karena nggak menang, ya Bapak Ibu, tapi karena saya, anak ini kecewa karena usaha mereka yang luar biasa dan harus dihentikan karena sesuatu yang terjadi di luar kontrol. Kita memang belajar sesuatu dari situ, yaitu kita harus spare baterai. Solusi dapat, Bapak Ibu. Baterai dipinjemin, ya, oleh sebuah sekolah. Kita senang banget, ya, solve the problem. Bapak Ibu tahu nggak, ketika mereka sudah manggung melakukan itu, apa yang terjadi? Bluetooth-nya error. Jadi ketika robotnya disuruh ke kanan, robotnya ke kiri. Disuruh lurus, robotnya mundur gitu.
Aduh, sampai dalam hati, ampun Tuhan, ya kok begini banget gitu ya. Saya sedih lagi, saya kecewa lagi. Akhirnya ketika selesai, anak-anak kami udah pasti kalah. Tapi luar biasanya mereka tetap mau hadir di situ untuk mendengarkan pengumuman, meskipun kalah. Ya, dan saya support itu. Saya ajak makan di AW di bawah, saya konseling lah mereka, kita berempat. Karena orang tuanya John bukan konselor ya, jadi mungkin saya memulai percakapan ini. Saya bilang begini, saya mengekspresikan perasaan secara genuine pada waktu itu Bapak Ibu kepada anak-anak ini. Gak apa-apa, jadi orang tua tuh boleh loh mengekspresikan perasaannya. Saya bilang gini, duh mama tuh sedih banget loh, mama tuh kecewa banget. Dan mama tuh, tante tuh berusaha memanage emosi tante banget, sedih, kecewa. Dua ini yang paling dominan ya ketika tadi tante di sekolah ya dalam perjalanan. Dan tante tuh mama bahkan sampai mengeluarkan air mata. Apa yang membuat tante sedih banget? Ya karena ini, sesuatu terjadi di luar dugaan, dan membayangkan usaha kalian yang luar biasa dan kalian harus menerima kekalahan dan kegagalan. Ya, kita belajar sesuatu dari pengalaman ini. Apa yang kita pelajari? Saya tanya ke mereka. Mereka bilang spare baterai. Betul. Kita perlu belajar spare baterai. Bawa 2, bawa 3 gitu ya spare baterai. Tapi ada hal lain nih yang kita perlu bisa pelajari. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan pada kalian, pada mama dan kami mama-mama juga untuk belajar kecewa dan belajar ngalah gitu. Karena semua orang siap untuk berhasil dan sukses, tapi nggak semua orang itu siap untuk kalah dan kecewa. Jadi saat ini kalian mungkin diberikan kesempatan untuk belajar kalah dan kecewa. Mamanya John bilang gini, betul sih Bu Hanli, karena iya sih John bener si Tante Hanli ngomong. Karena John ini Alden ya, Hanli selalu menang katanya, bahkan sampai level internasional. Anak ini udah dapat beasiswa di Singapura Bapak Ibu meskipun masih SMP ya. Nah, karena si John udah bilang gini, iya pokoknya aku nggak mau ikutan lagi gitu ya. Dia udah marah gitu. Dan ini adalah kata-kata yang saya sampaikan. Bagaimana kita bisa berempati ya terhadap anak-anak kita di saat mereka sedang terpuruk, menemani mereka di saat sedang terpuruk, dan kita bantu mereka untuk bounce back seperti Squeezie. Jadi nggak apa-apa kecewa, nggak apa-apa mengalami kekalahan, tapi perasaan kecewa dan sedihnya kita harus terima. Ya, kita jangan bilang begini, udah nggak usah sedih ya, nanti kan kita bisa coba lagi dan kita bisa menang. Pada saat itu adalah respon yang tidak tepat secara sosial emosi untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, baru setelah kita terima perasaannya, kita encourage dia ya. Tante dan Mama sangat apresiasi buat usaha, daya juang dan komitmen Alden dan John memberikan yang maksimal dan terbaik dari diri kalian dalam menyiapkan kompetisi ini. Buat kami berdua, karakter ini sungguh luar biasa. Keep doing your best, kalian akan menang di kesempatan lain karena kalian memiliki karakter pemenang. Nah, ini di belakang Bapak Ibu, dan dengan intonasi yang tenang juga ya. Jadi sometimes memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami, merasakan, menerima, menghadapi kecewa dan gagal, dan memiliki mentalitas Squeezie ini bagus dalam konteks sosial dan emosi. Anak yang nggak pernah mau menang, ya, anak yang selalu mau menang itu juga tidak baik secara sosial dan emosi. Respon mendengarkan dengan empati membuat anak merasa didengarkan, dipahami dan diterima perasaannya apa adanya. Respon mendengarkan dengan empati membuat anak merasa aman dan nyaman berkomunikasi dengan orang tuanya. Ketika kamu sedih, kamu malu, kamu kecewa, kamu gagal, kami terima. Respon mendengarkan dengan empati membantu anak meregulasi emosinya juga orang tua. Ketika anak merasa baik, mereka akan berperilaku baik. Bagaimana orang tua membantu anak merasa baik dengan menerima, memperhatikan ya perasaan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, itu yang perlu kita fokuskan pada perkembangan sosial emosi dalam konteks basic social emotional awareness. Karena bicara sosial emosi itu banyak, bisa seminggu kita punya waktu untuk belajar hanya sosial emosi Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Siska. Saya serahkan kembali pada Siska. Oke, baik. Terima kasih Bu Hanli. Kita memang sudah sedikit lewat ya dari waktunya, tapi kita buka sesi Q&A sebentar, Bu Hanli. Bisa? Ya, kita terima mungkin dua pertanyaan dulu kali ya. Oke, mungkin ada yang ingin langsung menyampaikan secara verbal, atau mungkin ada yang kirim direct message, Bu Hanli?
Seperti ada nih, saya bacain ya. Iya. Terima kasih, bagus sekali terima kasih, bagus sekali materinya Bu Hanli. Terima kasih buat afirmasinya. Anak saya sekarang masuk umur 12 tahun. Secure attachment dengan dia tidak seideal itu, apalagi waktu masih kecil. Dulu belum kenal Bu Hanli, jadi banyak sekali mistake yang kami lakukan. Terima kasih juga. Tapi berusaha untuk menjadi lebih baik sejak suka ikut seminar Bu Hanli. Tidak tahu apakah pertanyaan saya ini relate dengan topik yang dibahas, namun sekarang saya merasa agak sulit untuk diskusi dengan anak saya karena dia makin sibuk dengan sekolah, dia menganggap kami tidak mengerti dia dan sebagainya. Apakah ada tips dan trik untuk pendekatan ke anak remaja? Terima kasih Bu Hanli. Ini remaja ya, berarti kan remajanya merasa tidak dipahami ya Siska ya. Tidak merasa dipahami, dimengerti, akhirnya ya udah ngapain ngomong cerita sama mama papa. Jadi Bapak Ibu tenang, manusia itu otak manusia itu luar biasa. Teorinya namanya neuroplasticity, artinya sesuatu yang sudah terbentuk bisa dibentuk ulang. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena otak manusia neuroplasticity bisa on the other hand. Dari yang unexpected bisa dibentuk menjadi expected, dari yang sudah expected bisa menjadi unexpected ya. Makanya kita harus selalu mendampingi, menjaga kehidupan kita ya. Awareness, harus selalu punya awareness itu. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dengan seperti ini. Kamu sering ngomong sama papa mama bahwa kamu merasa tidak dimengerti oleh papa mama. Thank you ya udah cerita apa yang kamu rasakan mengenai papa mama, bahwa kamu merasa papa mama nggak ngerti ya, dan untuk itu papa mama minta maaf. Nah, setelah mama belajar banyak ya mengenai parenting gitu, mama jadi ngerti apa yang sudah mama papa lakukan yang mungkin membuat kamu merasa seperti itu pada papa mama, dan mulai sekarang papa mama ingin berubah ya, ingin lebih mengerti kamu, bantu papa mama untuk bisa lebih mengerti kamu kayak gitu. Bisa memulai dengan percakapan seperti itu. Dan misalnya ketika dia cerita ya tadi ya yang dengarkan, mulut ikut mendengarkan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau di SOC itu kita namanya the full body listening. Mulut ikut mendengarkan. Mulut seperti apa yang ikut mendengarkan? Mulut yang nggak motong pada saat anak kita ngomong Bapak Ibu. Mulut yang kalau nggak tahan nih mau ngomong, kita peganglah mulut kita begini. Supaya dia nggak motong. Ya, nggak enak banget kalau kita tuh lagi curhat dipotong tuh nggak enak banget. Terus kemudian brain yang ikut mendengarkan. Brain seperti apa yang ikut mendengarkan? Brain yang ketika anak cerita kita mengolah apa yang sedang dicakapkan oleh anak kita. Lalu kemudian tangan kaki yang ikut mendengarkan. Tangan kaki seperti apa yang ikut mendengarkan? Yang nggak disambil. Nggak disambil masak, nggak disambil nonton TV, nggak disambil balas WhatsApp ya. Tangan kaki yang duduk tenang, mata yang ikut mendengarkan, mata yang melihat, dan yang terakhir yang paling penting adalah hati yang ikut mendengarkan. Nah, kalau kita lakukan itu ya, meskipun kita belum terampil memberikan respon-respon yang pas, anak sudah merasa didengarkan. Anak sudah merasa penting ya. Ibu bapak hadir pada saat penting ketika dia sedang curhat. Jadi bisa mengubah dari yang insecure attachment menjadi secure attachment lagi. Tapi ingat Bapak Ibu ya, perlu proses. Karena menggarami hati yang hambar itu perlu proses. Ya, nggak bisa yang, wah kan saya seminggu ini udah berubah. Kok anak saya masih jauh sih sama saya? Nah, itu seringkali tuh orang tua mengharapkan saya tuh menjual magic wand atau memberikan magic wand ya. Seminggu ya berubah. Nggak bisa, perlu proses. Ya namanya juga manusia, hati. Dulu anak kita menjadi hambar pun itu kan juga karena proses, nggak karena pengalaman satu kali doang. Ya, baik. Oke. Ini ada yang to everyone dulu kali ya, Siska. Boleh. Jadi ini mungkin jawabannya mungkin agak-agak mirip ya dengan yang tadi Bu Hani sudah jelaskan. Kalau sudah terjadi nih, udah terlanjur luka batin gitu dalam kandungan, tapi ketika anak lahir, orang tua mau kok, dan orang sekitar juga mau mencoba mengobati luka tersebut gitu ya. Apakah akan tetap berdampak nih atau bisa disembuhkan? Gimana tuh Bu Hani? Ya,
sama seperti sakit fisik, sebenarnya bisa disembuhkan, tentu perlu usaha. Kami perhatikan anak-anak yang terluka atau yang punya isu dengan mental health-nya atau psychological well-being-nya, kalau ada family support system, ya itu biasanya pemulihannya jauh lebih cepat daripada hanya mengandalkan dirinya sendiri yang dipulihkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi family support system itu penting untuk pemulihan itu sendiri. Apalagi kalau bisa dibilang sumbernya ya dari family itu sendiri. Tapi again, itu perlu proses. Sometimes mungkin ada yang kita bisa melakukan self healing, ya, atau ada yang healed setelah mengikuti retreat. Cara Tuhan tuh luar biasa, berbagai macam cara. Ada yang perlu bertemu dengan profesional, atau ada yang dibantu oleh teman dan circle-nya dia, ya. Tapi ya intinya adalah ada usaha upaya untuk memulihkan, dan family support system itu sangat penting. Oke, baik. Bu Hanli, sudah 2 pertanyaan. Mungkin masih ada waktu lagi untuk beberapa pertanyaan, Bu Hanli? Ya, boleh. Boleh. Mungkin ini ada 2. Yang satu dulu aja kali ya, Bu, ya. Bagaimana cara menghadapi orang tua tuh yang selalu nganggap anaknya tuh menjadi korban gitu ya, dipojokin temennya gitu ya, padahal anaknya sendiri tuh yang kadang suka pukul, dorong temennya gitu ya, tapi ketika dibalas ya itu tadi bilang ke mamanya kalau oh aku disakitin sama teman. Kayak Iya. Sebenarnya hal ini terjadi pada anak-anak, kita perlu pakai kacamata it's natural anak-anak being ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sebagai orang tua, di mana anak kita melakukan perilaku itu, kita jangan denial. Karena dengan kita denial, defensif, dan membela anak, yang tadi contohnya ya, anak itu akan, gue kalau kenapa-napa nggak mendapatkan konsekuensi sosial kok. Akhirnya perilaku sosial emosionalnya makin parah, gitu ya, makin mean. Nah, jadi ini problem solving sosial. Kalau di School of Child, kita kalau menghadapi masalah perilaku sosial anak, perilaku sosial emosi anak, kita tuh pelan-pelan Bapak Ibu. Kita tuh, saya ibaratnya kayak mengumpulkan puzzle. Jadi saya biasanya mengkonseling, misalnya ada 3 anak yang terlibat. Saya akan mengkonseling anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Karena kami ingin mendapatkan puzzle-nya. Ini sebenarnya gimana sih? Ya, dari perspektif anak ini gimana, dan kita juga lihat CCTV seperti itu ya. CCTV, untungnya zaman sekarang ada CCTV ya. Seperti itu. Setelah kita mengkonseling satu-satu untuk memahami dari perspektif masing-masing dan puzzle-nya, akhirnya kita guru-guru jadi ngerti, begini toh sebenarnya yang terjadi. Jadi sebagai orang tua dan guru, kita jangan easily judging atau easily membuat kesimpulan, anak saya bukan anak saya kok yang salah gitu ya. Jangan seperti itu ya. Nah, lalu setelah puzzle-nya terkumpul, biasanya kita lakukan konseling bareng. Nah, ada size of the problem relasi sosial emosi yang kecil. Biasanya kalau yang kecil, kita di School of Child, kita biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Karena kita pengen anak-anak kita juga melatih how to solve conflict themselves. Tapi kalau masalah sudah big size of the problem, biasanya itu saya sebagai psikolog sekolah terlibat, dan kita pasti akan melibatkan orang tua. Kita akan juga ada sesi dengan orang tua masing-masing gitu. Jadi Bapak Ibu, ya, seperti itu sih supposed to be-nya sebenarnya. Oke, baik. Bu Hanli, sepertinya sudah sampai di sini dulu ya, Bu Hanli dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua, karena keterbatasan waktu mungkin memang ada beberapa pertanyaan nih yang belum bisa dijawab. Nanti mungkin bisa gitu ya, follow akun Instagram kami, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di Jendela Pendidikan yang belum terbahas, dijadikan referensi nih untuk kami bagikan di sosial media, seperti itu. Oke, bagaimana semuanya hari ini? Rasanya mendapatkan sesuatu ya, pencerahan lagi, insight gitu. Boleh ya sharing ke kami dengan share di media, di story media sosial kami di @schoolofchild. Sebentar saya coba sharing.
Oke ya, @School of Child. Jadi bisa follow juga ya tadi untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan, jawaban-jawaban dari Jendela Pendidikan yang mungkin belum terjawab gitu ya. Bisa di follow. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan juga gitu ya, berkonsultasi mengenai pendidikan anak-anak Bapak Ibu gitu ya, silahkan hubungin kami gitu ya, bisa school visit di nomor kontak yang sudah tertera gitu ya. Kami dengan senang hati membantu Bapak Ibu semua. Oke, sebelum berpisah, mungkin ada 1-2 kata sebagai penutup, Bu Hanli. Ya, social emotional itu PR kita semua lah ya. Dan jangan salah fokus ya buat anak-anak kita, apalagi di tahun-tahun awal kehidupannya itu yang perlu kita kembangkan ya. Dan latihan pertama kali tentu di rumah ya. Tapi it takes a village to raise a child. Dan sekolah pun perlu memperhatikan perkembangan sosial emosi anak-anak, tidak hanya akademik ya. Itu sih Siska dari saya. Oke, terima kasih Bu Hanli. Baik, sampai di sini saja jendela pendidikan hari ini. Sebelum itu saya mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk membuka kamera. Kita abadikan momen siang hari ini. Oke, kita foto dulu ya Ibu Hanli ya. Ya, foto. Ini kayaknya sepertinya saya masih di spotlight deh. Iya. Oke. Sudah ya? Oke, kita foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya. 1, 2, 3. Layar terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di jendela Terima pendidikan kasih. selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Halo, Suster. Ketemu lagi. Dadah, semoga bermanfaat.